Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan izin kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa namanya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Bu Heria, saya dari SD Negeri 89 Palembang. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SD ini? Saya ditugaskan di SD ini kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Kalau boleh tahu, Ibu dulu kuliah di mana dan jurusan apa, Bu? Oke, saya itu kuliah kemarin di Universitas Terbuka, jurusannya PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang ini kan kita ada kurikulum baru yang namanya kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar. Apakah sekolah di SD Negeri 89 Palembang ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau belum, Bu? Oke, kita masih proses dalam persiapan. Jadi untuk saat ini memang belum menggunakan, namun kita sedang dalam masa persiapan untuk segera menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saat ini masih menggunakan kurikulum dari 2013. Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Oke, sebelumnya kita ada perangkat pembelajaran ya. Jadi kita mengacu dari sana, mulai dari silabus, ada perangkat silabus, ada juga kita membuat dari acuannya di kalender pendidikan. Kemudian kita akan membuat program tahunan, program semester, penentuan dari alokasi waktu, gitu ya, rincian minggu efektif, hingga akhirnya nanti kita akan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sehingga bisa kita laksanakan proses pembelajarannya di kelas. Ibu menggunakan RPP yang seperti apa sekarang ini? Oke, RPP yang saya gunakan itu sesuai dengan kurikulum yang sedang kita lakukan, yaitu kurikulum 2013 dengan proses pembelajaran luring atau tatap muka langsung. Apakah RPP yang dibuat sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada tiap mata pelajaran, Bu? Ya, kita membuat memang sesuai dengan kompetensi dasar ya, ada KD-nya kita sesuaikan, kita akan menghitung KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Jadi memang sudah kita siapkan dan juga kita sesuaikan sesuai dengan acuan yang kita gunakan. Jadi memang sudah sesuai. Apakah kepala sekolah mengecek RPP yang Ibu buat? Ya, semua guru di sini, semua perangkat pembelajaran kita itu dicek terus, baik oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas pendidikan. Bagaimana cara Ibu mengajar menggunakan kurikulum 2013 pada saat pembelajaran berlangsung? Saya melaksanakannya sesuai dengan RPP yang dibuat. Jadi semua proses di sana, baik itu pembukaan maupun isi dan juga penutup, kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rancang di RPP. Biasanya Ibu menggunakan model pembelajaran apa yang sering digunakan saat pembelajaran berlangsung? Sebenarnya untuk model pembelajaran kita sesuaikan dengan banyak hal ya. Yang pertama itu dari karakter siswa, dari karakter pembelajaran. Untuk yang paling banyak biasanya kita menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana siswanya itu harus lebih aktif. Guru hanya sebagai fasilitator ya. Jadi pusatnya itu berpusat pada siswa ya, student center. Jadi mereka harus lebih aktif daripada gurunya. Gurunya hanya fasilitator. Strategi apa yang bisa Ibu gunakan untuk menarik perhatian peserta didik? Oke, jadi kita di sini strategi kita banyak menggunakan banyak hal, misalnya bisa dengan gambar, bisa dengan lagu, bisa juga dengan beberapa hal yang bisa menarik perhatian siswa. Jadi kita akan membangkitkan motivasi maupun minat belajar siswa. Apakah ada teknik khusus yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik? Teknik khususnya kita menggunakan berbagai macam media. Jadi
kita bisa menggunakan baik secara klasikal, belajar secara klasikal, ataupun kadang-kadang kita akan menggunakan pembelajaran ekosistem, atau kita akan terjun langsung ke lapangan. Misalnya saja ketika pembelajaran pada muatan pembelajaran IPA, misalnya mereka belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, maka saya akan membawa mereka ke ada semacam kebun toga di bagian halaman. Saya akan mengajak siswa untuk melihat langsung di sana. Pendekatan pembelajaran apa yang bisa Ibu gunakan pada saat pembelajaran berlangsung? Oke, jadi pendekatan pembelajaran itu saya gunakan sesuai dengan karakter dari apa yang akan kita ajarkan ya. Jadi disesuaikan saja sama apa yang harus kita capai, materi yang kita gunakan, dan apa yang akan kita tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apakah Ibu setiap mengajar menggunakan alat bantu mengajar atau media pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih menarik? Media pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah media yang digunakan untuk membantu. Jadi media ini digunakan disesuaikan lagi-lagi dengan kebutuhan siswa. Sebagian besar saya akan menggunakan media ya, baik itu berupa alat peraga maupun benda langsung ya. Bisa kita lihat dari beberapa carta ataupun alat peraga di kelas. Jadi ya bisa dilihat dari berbagai macam di kelas, pajangan di kelas biasanya kita menggunakan di sana. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SD ini? Apakah sudah mendukung atau memadai semua kebutuhan guru dan peserta didik yang ada di sini, Bu? Alhamdulillah untuk fasilitas sarana maupun prasarana sudah cukup lengkap. Di sekolah sudah disediakan LCD jika mau menggunakan ya. Walaupun mungkin secara bergilir saja, jadi kita tetapkannya apakah bisa digunakan atau belum, atau mungkin di siswa lain. Kadang-kadang siswa juga untuk literatur ya, fasilitas literatur sudah disiapkan, ada pojok baca, juga ada perpustakaan. Kemudian untuk alat peraga, alhamdulillah juga pemerintah sudah banyak menyediakan bantuan alat peraga dari Dinas Pendidikan, itu udah banyak sekali, itu dibagikan di setiap sekolah-sekolah. Bagaimana Bu kondisi kelas 6 ini ketika proses pembelajaran berlangsung? Oke. Untuk kelas 6, proses pembelajarannya itu berlangsung secara kondusif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi kita pun memaksimalkan proses pembelajarannya. Ya tentu saja diterapkan dengan lebih intensif. Apa yang Ibu lakukan ketika ada peserta didik yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Apakah Ibu pernah memberi hukuman kepada peserta didik? Jika peserta didik kurang tertib, tentu saja kita harus mengatur dari jalannya ketertiban kelas. Jadi seorang guru itu selain dia harus mengajar dan mendidik, dia juga harus bisa menguasai kelas. Jadi jika seandainya kelasnya saat itu kurang tertib ya, maka dia harus menertibkannya. Untuk hukuman kita sesuaikan dengan pelanggaran yang ia lakukan. Saya rasa pertama cukup diperingatkan, lalu kemudian dinasehati. Jika memang diperingatkan, dinasehati, siswanya masih belum mendengar, ya kita berikan hukuman. Misalnya bisa membersihkan sampah di lingkungan atau berdiri di depan kelas sehingga memberikan efek jerah bagi siswanya. Bagaimana Ibu memotivasi siswa agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Biasanya saya akan memberikan feedback pada siswanya. Jika mereka berhasil menjawab pertanyaan ataupun menjadi siswa yang aktif, maka saya akan memberikan pujian, baik itu berupa pujian ucapan lisan ataupun dengan gerakan misalnya jempol ya, ataupun misalnya dengan tepukan bangga dari guru, ataupun mungkin sebuah reward, misalnya saya menyiapkan beberapa barang-barang alat tulis yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi dengan reward mereka akan lebih aktif lagi. Seperti yang kita ketahui Bu, setiap peserta didik itu kan mempunyai kemampuan dalam proses pembelajaran yang berbeda-beda. Apakah Ibu juga membedakan pemberian tugas atau soal yang sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik? Untuk soal saya sama ratakan yang pertama. Jadi
Yang pertama, kita harus mencapai dulu tujuan pembelajaran secara klasikal. Jadi untuk pertama, soalnya disamakan. Seandainya soal wajib sudah diselesaikan oleh siswa, bagi siswa yang tingkat intelijensinya itu di atas rata-rata, maka diberikan soal tambahan atau namanya pengayaan. Dan bagi siswa yang belum bisa mengikuti, maka dia akan diberikan lagi remedial atau bimbingan khusus. Jadi disesuaikan dengan siswa. Bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik untuk penilaian terhadap peserta didik? Oke. Penilaian sesuai dengan kurikulum 2013 itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4. Di mana KI1 itu kita akan menilai secara religinya, kemudian KI2 secara sosial atau sikapnya, KI3 itu sesuai dengan pengetahuan dan ilmu sesuai dengan ilmu pengetahuan atau intelijensi, dan KI4 itu keterampilannya. Ya, itu penilaian yang kita lakukan. Apakah kepala sekolah juga menilai kinerja guru secara rutin, Bu? Ya, jadi ada yang namanya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Itu biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Itu minimal sekurang-kurangnya. Jadi dalam 1 semester kita akan diadakan supervisi dari kepala sekolah untuk menilai bagaimana proses pembelajaran siswa itu, apakah sudah sesuai atau belum. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Ada nggak, Bu, yang ingin Ibu sampaikan untuk para pejuang sarjana, dan tolong berikan kami motivasi agar kami semangat lagi untuk menjalankan perkuliahan ini, Bu. Yang pertama, luruskan niat. Jadilah seorang pendidik yang memang dari hati, bukan sekedar mengejar materi. Karena pada dasarnya guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, tidak hanya materi yang didapat, tapi juga amal jariah yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi double kita dapatnya ya, tidak cuma. Baiklah, selesai sudah wawancara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak untuk Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, Bu. Terima kasih. Terima kasih buat wawancaranya ya. Sudah mau di sini. Terima kasih, Bu. Oke guys. Apakah pembelajaran sama Ibu tadi tuh menyenangkan nggak? Ya. Kalau dalam belajar pernah nggak dibentuk kelompok-kelompok gitu? Pernah. Apakah Ibu yang mengajar kalian biasanya menggunakan media atau apa gitu? Media pembelajaran. Misalkan kayak kayak peredaran darah, kerangka manusia, gunakan nggak? Ya. Gunakan. Media pembelajarannya digunakan. Apakah kalian memahami materi yang disampaikan Ibu ibunya menggunakan media? Ya, paham. Bisa. Lebih menyenangkan pakai media atau nggak pakai media? Nggak pakai media. Berarti nggak pakai media lebih menyenangkan? Iya. Apakah cara Ibu tadi yang mengajar menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kalian pernah nggak mengalami kesulitan selama pembelajaran?